Jamaah salat Jum'ah kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini kita sudah memasuki tahun 1445 Hijriah. Kita diingatkan kembali dengan momentum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Memang pada saat ini secara syariat tidak ada lagi kewajiban hijrah secara fisik. Ini terkait dengan penegasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah secara fisik setelah kemenangan Mekah atau peristiwa Futuh Mekah. Hijrah saat ini kita maknai dan kita praktekkan, yakni hijrah secara nilai. Hijrah secara nilai yang dimaksud adalah proses yang tidak pernah berhenti untuk memperbaiki diri dalam rangka mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Inilah makna dari hadis Nabi, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya dalam rangka menuju ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka ia akan ada di jalan yang benar menuju kepada keridhaan dari Allah Ta'ala dan Rasulnya. Makna yang berikutnya adalah hijrah kita ini adalah upaya untuk senantiasa menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi menegaskan, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah itu, kata Nabi, adalah orang yang senantiasa menjauhi segala sesuatu yang dilarang Allah atasnya. Jadi secara sederhana kita memaknainya, hijrah di abad ini, hijrah di zaman sekarang ini merupakan proses yang tidak pernah berhenti untuk memperbaiki diri. Dan hijrah ini tidak pernah berhenti. Yang bisa menghentikan hijrah kita hanya kematian. Oleh karena itu salah apabila hijrah kita terhenti. Orang yang hijrahnya terhenti adalah orang yang berhijrah hanya terjebak pada penampilan saja. Dia hijrahnya sekedar merubah penampilan saja, sekedar mempertontonkan penampilan semata. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidak menilai, tidak melihat penampilan kalian, tidak melihat jasad kalian, walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah melihat hati kalian dan amal perbuatan kalian semua. Dan hijrah ini juga akan terhenti sebagaimana terhentinya air yang mengalir. Ketika air mengalir lantas terhenti, dia akan menjadi genangan. Dan air yang menggenang cenderung akan dihinggapi berbagai macam penyakit. Maka hijrah tidak boleh terhenti. Salah satu sebab hijrah ini terhenti ketika orang yang mengaku hijrah lalu dia merasa paling suci, dia merasa paling pintar sendiri, dia merasa paling baik sendiri, dia merasa paling suci sendiri.
maka hijrah pun terhenti. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kalian merasa suci dengan diri kalian sendiri atau menganggap dirinya sudah suci. Huwa a'lamu bimanittaqa, karena cuman Allah yang paling tahu siapa orang-orang yang benar-benar bertakwa kepadanya. Maka ada kisah sahabat Nabi hafal Al-Quran 30 juz, tidak pernah berbuat maksiat, tapi Nabi menyebutnya sebagai bagian penghuni neraka. Apa sebabnya? Karena dia merasa paling suci dan menganggap orang lain yang tidak sepaham dengan dia kafir semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Sesungguhnya ada di antara kalian semua seseorang yang sepanjang hidupnya mengerjakan amalan ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira', sampai-sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali tinggal sehasta. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi sayang ketetapan Allah mendahuluinya. Sesaat lagi dia akan masuk ke dalam surga. Fayamalu bi'amali ahlin nar, dia kerjakan amalan ahli neraka, lalu dia mati. Fayadkhuluha, lalu kemudian dia masuk ke dalam neraka. Ini siapa? Orang yang beragama tapi merasa paling suci, merasa paling beriman sendiri. Tegasnya jamaah Jum'ah rahimakumullah, hijrah dapat kita maknai sebagai proses perjalanan hidup kita untuk senantiasa memperbaiki ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Upaya memperbaiki diri ini tidak boleh berhenti, tidak pernah terhenti kecuali dengan kematian. Mangkana yaumuhu khairam min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang harinya lebih baik daripada hari kemarin, barang siapa yang tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, maka dialah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbun. Dan barang siapa yang hari ini atau tahun ini sama dengan tahun kemarin, dialah orang yang tertipu. Dan yang lebih mengkhawatirkan, wa man kana yaumuhu syarram min amsihi fahuwa mal'un. Dan barang siapa yang hari ini atau tahun ini lebih buruk daripada tahun kemarin, dialah orang-orang yang terlaknat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim.